Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mar'atul Mahmuda, NIM 2311040008. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi di masa reformasi. Suatu masa penting yang dimana membawa banyak perubahan, terutama dalam kehidupan politik dan kebebasan rakyat. Yuk langsung ke pembahasannya. Reformasi merupakan sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 saat rakyat menuntut perubahan besar-besaran. Reformasi tersebut terjadi setelah mundurnya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun, yakni dari 1966 hingga 1998. Pada masa itu, demokrasi sangat terbatas. Kritik kepada pemerintah bisa berujung penjara. Partai politik kemudian dibatasi, dan pemilu tidak berjalan secara adil. Krisis ekonomi yang melanda Asia juga memperparah situasi. Harga kebutuhan pokok yang melonjak, pengangguran meningkat, dan rakyat semakin menderita. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebutlah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Soeharto tersebut, kemudian membuat masyarakat, mahasiswa, kemudian dan berbagai elemen masyarakat terjun ke jalan untuk demonstrasi. Mereka menuntut reformasi total, dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur dari jabatan presiden yang kemudian digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie, dan yang akhirnya lahirlah reformasi. Setelah reformasi tersebut, Indonesia mulai memasuki era baru demokrasi. Beberapa hal penting terjadi seperti pemilu yang lebih adil dan terbuka. Bisa kita lihat sekarang kita bisa memilih langsung presiden, kemudian anggota DPR, dan kepala daerah. Kemudian banyaknya partai politik yang muncul. Jika dulu hanya ada 3 partai besar Jika dulu hanya ada 3 partai besar, sekarang rakyat bebas membentuk partai politik dan menyuarakan pendapat. Kemudian kebebasan pers dan pendapat, yang dimana media massa sekarang bebas menyampaikan informasi, kemudian kita juga bebas berpendapat melalui media sosial selama tidak menyebarkan hoaks atau kebencian. Kemudian pemerintah diawasi lembaga independen. Misalnya ada KPK untuk memberantas korupsi dan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi. Demokrasi reformasi memberikan ruang kepada rakyat untuk lebih terlibat dalam menentukan arah bangsa.
Akan tetapi, demokrasi di masa reformasi juga menghadapi tantangan. Misalnya seperti money politik atau politik uang yang masih sering terjadi saat pemilu. Kemudian polarisasi masyarakat, terutama di media sosial, membuat kita mudah terpecah belah. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, meski sudah ada lembaga pengawas, akan tetapi hal tersebut masih saja terjadi. Kemudian kebebasan pendapat yang tidak diiringi dengan sikap saling menghormati. Hal tersebut juga dapat menimbulkan konflik. Nah, karena itu demokrasi bukan hanya berarti bebas yang sebebas-bebasnya, akan tetapi juga butuh tanggung jawab dari berbagai pihak. Jadi, demokrasi masa reformasi telah membuka peluang besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Kita sekarang punya hak memilih, hak menyuarakan pendapat, dan hak untuk mengawasi pemerintah. Tapi ingat, demokrasi akan terus tumbuh kalau kita ikut menjaga dan tidak menyebarkan hoaks, menghargai perbedaan, dan aktif ikut serta dalam pembangunan bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa jaga demokrasi kita. Mulai dari hal kecil seperti berdiskusi dengan sehat, ikut pemilu, dan peduli lingkungan sekitar. Demokrasi itu bukan hanya hak, tapi tanggung jawab bersama. Sekian video pada kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.